Kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkinkah Tuhan tidak ada? Atau Anda takut memikirkannya? Atau mungkin Anda berpikir bahwa ketika Anda memikirkannya, Anda sudah berdosa? Sahabat Bahtera, kalau Tuhan tidak ada, mungkinkah? Mungkin saja. Mengapa tidak mungkin? Video-video saya sebelumnya ada beberapa bagian yang membahas tentang keyakinan dan Tuhan. Karena kalau kita pahami dari sisi ini, kita tidak akan takut dengan pikiran bahwa Tuhan tidak ada. Lalu mungkin kita akan bertanya, apakah mereka yang mengatakan Tuhan tidak ada, mereka yang tidak yakin dengan adanya Tuhan, apakah mereka bersalah? Apakah mereka kemudian dikenai konsep dosa? Atau bahkan apakah mereka akan mendapat kutukan dan masuk di dalam konsep neraka di dalam agama-agama yang diyakini oleh Anda yang menyalahkan? Ini tidak terlalu rumit sebetulnya kalau kita melihat cara kerja keyakinan kita sendiri. Jadi saya ingin mengajak sahabat semua untuk melihat cara kerja keyakinan. Sekali lagi, ketika saya bertanya, apakah ada yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan? Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai video ini saya buat, tidak ada yang bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Tuhan hanya bisa diungkapkan dengan dua hal. Yang satu adalah pengalaman batin manusia itu sendiri, dan kedua, referensi dari kitab suci. Sekarang pengalaman batin. Video sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan bahwa pengalaman batin itu sangat subjektif. Dan itu relatif sekali. Pengalaman batin Anda tidak bisa Anda share atau Anda buktikan kepada orang lain. Karena yang meyakini, yang melihat, yang merasakan, yang mendengar adalah Anda sendiri. Jadi pengalaman batin tidak bisa dibuat sebagai pembuktian atas apapun juga. Karena itu adalah subjektif dan relatif sekali. Kemudian referensi dari kitab suci. Bila Anda mengatakan bahwa Tuhan ada dan keberadaan Tuhan bisa Anda buktikan dari referensi yang ada di kitab suci, itu juga sangat subjektif. Karena kitab suci A itu berlaku untuk orang-orang yang meyakini. Kitab suci B itu berlaku untuk orang-orang yang meyakini. Kitab suci C juga demikian, D juga demikian. Jadi masing-masing kitab suci itu juga relatif dan subjektif menurut kelompoknya masing-masing. Sesuatu yang subjektif dan relatif tentu tidak dapat digunakan sebagai pembuktian, kecuali oleh kelompok yang sama, oleh orang-orang yang berkeyakinan yang sama, maka kitab suci yang sama bisa digunakan sebagai referensi. Sahabat Bahtera, kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Kita tentu melihat banyak orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Entah mereka berangkat dari kekecewaan, atau mereka berangkat dari kesadaran. Dua-duanya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tidak ada, atau setidaknya sampai saat ini belum bisa dibuktikan keberadaannya. Mereka yang kecewa tentu mungkin kecewa dengan agama, kecewa dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin mereka beranggapan selama ini Tuhan tidak menolong hidupnya,
agama tidak menolong hidupnya, lalu untuk apa? Kemudian mereka, kelompok-kelompok itu atas dasar kecewa, melepaskan semuanya dan memilih untuk tidak yakin adanya Tuhan. Nah, bagi kelompok yang satu, mereka yang menyadari bahwa wujud Tuhan itu bukan kenyataan. Dan mereka ketika mengatakan Tuhan tidak ada, bukan atas dasar kekecewaan, tapi atas dasar kesadaran bahwa mereka mengetahui dan memahami apa itu keyakinan manusia. Sahabat Bahtera, kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Baik, kalau saya meyakini adanya Tuhan sesuai dengan keyakinan saya, referensi dari kitab suci, kemudian hal-hal yang dikatakan oleh guru-guru saya, maka itu hanya berlaku bagi saya dan orang-orang yang berkeyakinan sama. Demikian pula yang lain. Mereka mempunyai keyakinan yang diyakini oleh kelompoknya dan berlaku untuk kelompoknya. Karena apa? Karena masing-masing kelompok tidak bisa mendatangkan Tuhannya masing-masing, kemudian saling membuktikan bahwa Tuhan itulah yang benar-benar ada. Nggak ada. Jadi, kalau misalnya saya menggunakan referensi dari sebuah kitab bahwa sesuatu itu ada, maka mungkin saja 300 tahun ke depan, karena ini zaman digital, ketika film-film dari Marvel superhero itu diputar kembali, dan itu jadikan referensi, maka 300 tahun kemudian orang-orang yang menjadikan referensi film-film Marvel, ketika mereka putar kembali dan melihat adanya Hulk, adanya Doctor Strange, adanya Spider-Man, adanya Wonder Woman, atau bahkan kemudian film-film DC adanya Superman, adanya Batman, mereka tentu akan menganggap bahwa referensi itu adalah nyata. Dan tokoh-tokoh superhero itu dianggap nyata pernah ada 300 tahun yang lalu. Kalau kita hanya mendasarkan bukti dari referensi sebuah buku atau sebuah sumber yang melakukan self-proclaim atau memproklamasikan dirinya sendiri lewat sumber tersebut. Sahabat Bahtera, kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Bagi saya ini sangat penting sehingga ini akan mendasari kita. Supaya kita tidak berdebat, supaya kita tidak saling menyalahkan, supaya kita tidak saling mencari benar sendiri. Karena beberapa kali ketika saya melihat bahwa ketika ada orang yang mengungkapkan keyakinannya, maka kemudian ada yang membantah dengan keyakinannya. Dan kemudian keyakinan A dibantah oleh keyakinan B, dan keyakinan B menggunakan referensi kitab sucinya untuk membuktikan bahwa keyakinan B lah yang benar. Kemudian dibalas lagi oleh keyakinan A. Keyakinan A menggunakan referensi dengan kitab suci A dan membantah keyakinan kitab suci B dan mengatakan keyakinan kitab suci Allah yang benar tentang Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak memahami cara kerja keyakinan. Kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Wujud Tuhan tentu sekali lagi ini sangat subjektif. Wujud Tuhan itu sangat subjektif. Apakah orang yang meyakini adanya Tuhan dan meyakini Tuhan dengan wujud tertentu itu salah? Tentu tidak. Apakah orang yang tidak meyakini tentang Tuhan dan tidak meyakini adanya wujud Tuhan itu salah? Tentu juga tidak. Dua-duanya tidak salah. Mereka yang meyakini Tuhan dan mereka yang meyakini tidak ada Tuhan, dua-duanya tidak salah. Dan dua-duanya tidak benar. Loh, lalu bagaimana? Dua-duanya tidak salah dan dua-duanya tidak benar. Karena apa? Karena
Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak ada. Sesimpel itu. Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak ada. Dan kita tidak perlu meyakini sesuatu yang ada. Oke, saya ulangi lagi. Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak ada. Dan kita tidak perlu meyakini sesuatu yang ada. Kalau Anda bermain ke sini, kemudian duduk bersama saya di sini, ini ada bantal. Kita tidak perlu sama-sama meyakini bahwa bantal ini ada. Kita tidak perlu meyakini bahwa bantal ini ada. Kita tidak perlu meyakini sesuatu yang ada. Bila Anda main ke sini, duduk di sini bersama saya, kemudian melihat lukisan di belakang, kita tidak perlu sama-sama meyakini bahwa lukisan ini ada. Dan saya tidak perlu berulang-ulang untuk mengatakan, yakinlah bantal ini ada, yakinlah bantal ini ada, yakinlah lukisan ini ada. Kita tidak perlu meyakini ini semua karena ini ada. Namun, kalau di atas tangan saya ini tidak ada gelas, saya akan meyakinkan berkali-kali tamu saya bahwa di atas tangan saya ada gelas. Dan saya bisa meyakini gelas yang tidak ada menjadi ada di dalam keyakinan saya. Karena dia akan mewujud di dalam keyakinan saya. Jadi kita bisa meyakini sesuatu yang tidak ada, dan kita tidak perlu meyakini sesuatu yang ada. Sahabat Bahtera, keyakinan kita, keyakinan manusia ini unik. Karena dia bisa menciptakan hal-hal yang tidak ada, menjadi ada di dalam keyakinan Anda masing-masing. Di dalam pikiran kita masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, bagi yang menyadari tentang cara kerja keyakinan, dia akan bilang betul. Kamu meyakini itu ada, maka kemudian dia ada di dalam keyakinanmu. Lalu ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Orang yang menyadari cara kerja keyakinan akan mengatakan betul bahwa kamu tidak meyakini sesuatu yang tidak kamu yakini sehingga dia tidak ada di dalam keyakinanmu. Dua-duanya tidak salah dan dua-duanya tidak betul. Kenapa? Karena itu adalah proses kerja keyakinan. Sahabat, kalau kita memulai dari ini, dari titik ini akan menjadi sangat indah sekali. Karena kita tidak akan saling menyalahkan. Kita sekarang saling menyalahkan karena kita berangkat dari keyakinan. Ketika kita berangkat dari keyakinan, itu sudah tidak bisa diubah. Bahkan ketika Anda mendengarkan video ini dan Anda berangkat dari keyakinan bahwa Tuhan itu ada, Anda akan berusaha mendebat saya dengan segudang argumentasi Anda, dengan segudang referensi Anda, untuk meyakinkan saya bahwa Tuhan itu ada. Tapi bila kita berangkat dari ketiadaan, kita berangkat dari sesuatu yang tidak ada, kemudian kita sadar bahwa kita bisa meyakini sesuatu yang tidak ada menjadi ada di dalam keyakinan kita masing-masing. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan ada, is okay. Karena itu adalah keyakinan Anda. Anda mengatakan Tuhan tidak ada, is okay. Karena itu adalah keyakinan Anda. Jadi, apakah wujud Tuhan itu ada? Sekali lagi, bila itu terjadi di keyakinan Anda tentu akan mengadakan wujud tersebut. Bila itu tidak terjadi di keyakinan Anda tidak akan mengatakan wujud itu ada dalam keyakinan Anda. Sahabat Bahtera, bila Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Yang ada adalah keyakinan kita. Keyakinan kita yang membentuk segala hal di dalam kehidupan untuk menciptakan wujud-wujud yang kita yakini.
Kalau Tuhan tidak ada, lalu yang ada apa? Yang ada adalah keyakinan kita tentang hidup ini. Anda ada sekarang, saya ada sekarang, kita ada di hari ini. Kalau Anda memutar video ini hari Kamis, yang ada adalah hari Kamis. Kalau Anda memutar video ini hari Jumat, yang ada adalah hari Jumat. Kalau Anda memutar video ini hari Sabtu, yang ada adalah hari Sabtu. Jadi bagi mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan, mereka hidup, mereka sehat, mereka dapat rezeki, mereka dapat pekerjaan. Mereka yang meyakini adanya Tuhan juga sehat, hidup, dapat rezeki, dan dapat pekerjaan. Jadi yang penting bukan tentang Tuhan ada dan tidak ada. Yang penting adalah bagaimana Anda yakin dalam menjalani hidup Anda sehari-hari. Menjadi orang bermanfaat atau tidak, menjadi orang yang baik atau tidak, menjadi orang yang menyebarkan kasih sayang atau tidak. Karena implementasi dari keyakinan Anda itulah yang penting, bukan tentang apa yang Anda yakini. Sekali lagi, implementasi dari apa yang Anda yakini itulah yang penting, bukan tentang apa yang Anda yakini. Jadi, sahabat Bahtera, bagaimana? Kita tentu bisa mewujudkan di dalam keyakinan kita sesuatu yang tidak ada. Dan kita tidak perlu meyakini sesuatu yang sudah ada. Jadi, mari kita bersama-sama melihat keyakinan Anda masing-masing. Bahwa kita semua bisa meyakini sesuatu yang tidak ada. Dan kita tidak perlu meyakini sesuatu yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.